perwakilan dari kelompok 3 perilaku konsumen akan sedikit menerangkan mengenai sumber daya penting dalam proses konsumen dan pengetahuan konsumen. Pada dasarnya, konsumen memiliki 3 sumber daya utama yang mereka gunakan dalam proses pertukaran, dan melalui proses ini pemasar akan memberikan barang dan jasa yang mereka tawarkan. 3 sumber daya tersebut diantara yang pertama sumber daya ekonomi, yang kedua sumber daya temporal atau sumber daya sementara, yang ketiga ada sumber daya kognitif. Sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu sumber daya yang dimiliki baik yang tergolong sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi suatu wilayah. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sumber daya temporal atau sumber daya sementara, adalah sumber daya yang bisa menghemat waktu dan keinginan manusia untuk membeli barang atau jasa yang bertujuan menghemat waktu yang ada. Dan yang ketiga, sumber daya kognitif adalah sumber daya perencanaan dan pengambilan keputusan seorang konsumen terhadap apa yang ingin dibelinya nanti. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai organisasi pengetahuan. Pengetahuan dalam suatu organisasi dapat menjadikan organisasi memahami keberadaannya serta memahami cara pencapaian tujuannya. Organisasi dikatakan sukses adalah organisasi yang konsisten menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkannya menyeluruh di dalam organisasi dan secara cepat mengadaptasikannya ke dalam teknologi serta produk dan layanan yang mereka miliki. Melihat peran yang begitu penting bagi suatu organisasi, maka semua pengetahuan harus dikelola dengan baik, sehingga pengetahuan tersebut dapat berperan optimal untuk organisasinya. Nah, di sini ada 4 kategori personil dalam organisasi pengetahuan, di antaranya yang pertama ada staf pendukung, yang kedua ada profesional atau ahli, yang ketiga ada manajer, dan yang keempat ada pemimpin. Nah, yang terakhir, bagaimana mengukur pengetahuan? Nah, ukuran pengetahuan objektif fokus pada potongan informasi khusus yang mungkin diketahui oleh konsumen, dan pilihan akhir untuk menilai pengetahuan adalah dengan menggunakan ukuran pengetahuan subjektif. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.